Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan, jumpa lagi bersama Bulan Farm. Langsung saja kita pada topik intinya, bagaimana cara kita itu mengendalikan hama kutu-kutuan ataupun penggerek pada tanaman kopi, alpukat, durian, kakao, kelengkeng dan sejenisnya. Yang tanaman jenisnya adalah tanaman nikotil atau tanaman musiman. Itu sama saja sebenarnya. Jadi di sini sudah kurang lebih mau 1 bulan kali ya. Ada hujan tapi cuman beberapa menit terus berhenti. Ini musim kemarau. Jadi kalau di musim kemarau itu, hama apa sih yang paling sering menyerang tanaman kopi kita, durian kita, alpukat kita? Itu biasanya adalah jenis kutu-kutuan. Yang paling mengganggu dan mengerikan dan membabi buta itu adalah kutu kebul. Kalau kutu kebul, kalau ada kutu kebul sudah pasti ada penggerek batang sama penggerek ranting. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum video ini kubuat, ada video yang sebelumnya itu sudah aku jelaskan bagaimana cara pemupukan merangsang dari pembungaan. Nah, pembungaan serentak itu tanaman kopi dan tanaman durian ya. Kalau durian itu ada di video shortnya. Ini cuman intermezzo aja biar kawan-kawan bisa cari ke belakangnya biar dia itu relate ya. Relate dengan video yang kalian tonton saat ini. Oke, kita kembali lagi ke topik yang awalnya. Jadi kalau kutu kebul itu, kerja dia itu, kutu kebul itu tidak pernah dia itu bikin sarang di bawah sini. Kutu kebul pasti akan bikin sarang itu di atas sini. Kenapa dia bikin sarang di atas sini? Karena dia akan bertelur, bertelurnya itu biasanya di bawah daun, dia itu akan bertelur di sini, banyak dia akan nyebar di sini, membuat sarang dan kroninya. Nanti si telurnya ini makannya itu dari yang daun atau bukan daun ya, dari tulang ranting ini. Ranting kopi, durian, kakao dan segala macam, dia itu akan menginjekkan seperti nyamuk, memasukkan moncongnya dan menyedot cairan yang ada di sel xylem dan phloem yang ada di tanaman kopi, alpukat, durian dan kakao. Ya. Nah, sel xylem dan phloem ini sel apa? Itu adalah sel pengangkut jaringan makanan atau yang disebut sebagai yang berperan penting untuk melakukan fotosintesis atau pengangkutan nutrisi dari bawah ke atas. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, nih. Nah, ini udah terbukti ya. Ini sarang kutu kebul ini. Ya, jadi dia bikin yang seperti itu. Nggak pernah dia tuh bikin itu di bawah-bawah itu nggak pernah. Dia pasti bikinnya di atas, di tempat ranting-ranting yang muda. Nah, jadi kalau ada kutu kebul sudah ada namanya penggerek ranting ataupun penggerek batang. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama kali rumputnya diselesaikan dulu. Kalau kawan-kawan mengendalikan hamanya dengan mesin babat, ya tinggal dibabat. Tapi kalau dengan digaruk, ya tinggal digaruk. Tetapi yang terakhir, kalau menggunakan herbisida, maka herbisidanya ini ada campurannya lagi. Campurannya pertama kali boleh menggunakan insek yang murah-murah saja seperti amitraz, lalu dicampur sama rinso, dicampur dengan herbisida. Ingat ya, rinso ya kawan-kawan, bukan sabun sunlight, tapi rinso. Rinso itu panas sifatnya ya, beda sama sabun sunlight ya. Jadi dicampur ketiga itu, takarannya rinsonya 3 sendok ya, boleh merek rinso apa, pokoknya rinso ya, yang bentuk butiran itu. Rinsonya 3 sendok, nanti amitrasnya kasih sekitar 3 tutup. Herbisidanya ikuti anjuran pakai di dalam tabung, boleh 100 ml, boleh juga 150 ml. Tapi hati-hati terkena tanaman inti kita yang ada di lahan ya. Nah, seperti itu. Lalu lakukan penyepraian. Kenapa harus kita campurkan ketiga bahan tadi? Karena untuk membunuh kutu-kutuan yang sekiranya ada di dalam rumput atau di balik dari dedaunan yang ada di rumput. Baik itu telurnya, baik itu sarangnya, baik itu kutunya sendiri. Itu akan habis bablas dihajarnya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Setelah itu dikendalikan, misalnya siang abang kendalikan pakai herbisida, sorenya itu boleh abang kasih yang namanya inseksida pada tanaman kopi atau durian ataupun alpukat kita. Nah, jangan sampai itu tanaman yang seperti ini ya. Aku lihatkan yang di situ. Nah, kelihatan seperti ini. Ini udah brutal betul dia makan sel gabus di tengah-tengahnya ini. Ya, tuh udah brutal betul dia, udah besar ini serangganya ya. Nah, tuh sarangnya. Dia itu biasanya berawal dari ranting dulu. Dia kunyah-kunyah rantingnya. Sekira ranting ini nggak bisa dia jadikan
tempat makan lagi, maka si kutu tadi akan masuk ke dalam, bukan kutu ya, penggerek batang tadi akan masuk ke dalam si batang ini sendiri, sehingga si batang ini akan terputus zat pengangkutnya dari bawah ke atas. Nah ini udah mana dia, nah ini ya, dari bawah ke atas itu terputus dia. Kalau dia sudah terputus, otomatis jaringan pengangkut itu akan selesai. Kalau dia selesai, maka tanaman akan ngering. Kalau dia kering, artinya akan mati. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Seperti ini kan kawan. Ini bukan hanya diserang sama apa ya? Bukan diserang dengan yang namanya jamur atau upas ya, seperti itu ya. Bukan. Ini kutu-kutuan. Nah, kutu-kutuan yang dibawa oleh kutu-kutuan dan dikembangkan oleh yang namanya serangga penggerek. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Nah, lalu setelah rumputnya ini bersih, kita kembali lagi ke topik yang awal. Setelah rumputnya ini bersih, maka kita lakukan penyepraian menggunakan Movento 1, terus dicampur dengan yang jenis bahan aktif adalah Abamectin. Ya, Movento 1 dan Abamectin. Boleh pakai Abasel, boleh pakai Abamax. Kalau yang mau yang bagus pakai yang namanya Pinamec. Lalu diberikan perekat. Boleh nggak dicampur pakai MKP misalnya? Oh boleh. Tapi dengan satu syarat, si bunga tadi ini kan lagi berbunga ini. Ya, si bunga tadi sudah jadi mata yuyu atau buah mata ketumbar kata orang. Beda daerah beda penyebutannya. Ya, seperti itu. Nanti setelah dia itu sudah rontok ya, rontok menjadi buah, lakukan penyepraian. Setelah dilakukan penyepraian, terus dipantau terus setiap minggu itu dipantau itu 3 hari setelah melakukan penyepraian itu kira-kira masih ada nggak? Kalau ada sarangnya putih-putih seperti ini, digoyang-goyangkan aja. Itu biasanya kalau dia masih ada di lahan kita itu, dia itu berterbangan dia itu. Nah, jadi ketika di atasnya kita spray sama inseksida dan fungisida, ya, di bawahnya ini dia nggak ada tempat lari karena di bawahnya ini udah diracun, di atasnya sudah diracun. Otomatis tempat dia bersembunyi tidak ada lagi. Kalau misalnya ada naungan, sebaiknya naungan itu dipangkas lah seperti yang dibahas itu. Nah, ini kan dipangkas ini. Kita pangkas itu. Termasuk yang sampai ke bawah situ kita pangkas juga tuh. Nah, kelihatan ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya masih ada kutu kebul di daerah kita atau di lahan kita ini, sudah dipastikan tanaman itu akan bermasalah. Pasti itu masalahnya itu sangat besar. Ya. Jadi masalah yang terbesar itu bukan hanya hama PBKU saja. Jadi kutu kebul aja. Ada kutu kebul pasti ada penggerek. Mau penggerek batang, mau penggerek buah, itu sudah pasti ada itu. Nah, jadi solusinya ini dibersihkan, lalu si tanamannya ini kita lakukan perlindungan dengan cara memberikan Movento dan juga Abamectin atau Pinamec. Dikasih perekat, lalu dispraykan di pagi hari. Kalau mau dispraykan di sore hari, diupayakan penyepraiannya di jam 4 atau jam 5. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi jangan sampai kita hasil dari pembungaan itu gagal ya kawan-kawan ya. Jangan sampai gagal. Kadang-kadang dia udah jadi buah, tetapi hasil kedepannya itu gagal karena ada kutu kebul. Jadi dia udah jadi kayak gini ya. Udah jadi kayak gini, ternyata si kutu kebulnya itu ngisap air yang ada di sini. Diisapnya airnya di sini, maka di sininya mati. Nah, jadi yang bunga-bunga tadi yang nggak ada fungsinya lagi. Terus pemupukan kita yang kita lakukan perangsangannya menggunakan MAP, MKP, terus pakai amino, terus pakai perekat dan segala macam, pakai booster, itu sia-sia aja, terbuang karena tidak bisa kita hasilkan buahnya. Nah, seperti itu ya kan kawan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cuman itu saja. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.